Ayo kita mulain ya. Mulain aja ya. Ya, Ya Om. Ya Om. Ya, Bapa kami di surga, terima kasih Yesus akan segala kebaikan-Mu dan kasih-Mu. Pujilah nama-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ini ya, Sarah, kita belajar berjalan di atas laut. Oke. Lalu berikutnya, ya. Berkat keempat, kenapa gue tulis berkat keempat? Gue salah, gue lupa delete nih, salah nih. Ini forget it, bukan 4. Oke, filenya main copy paste gitu kadang-kadang. Oke, berikutnya. Oke, ya, nggak ada urusannya dengan berkat keempat, ya. Nah, ini di Matius. Jadi itu ditulisnya nggak di apa? Yesus berjalan di atas air. Itu disebut di beberapa Injil, termasuk di Matius, dan juga ada kalau salah di Lukas, juga ada di Yohanes ya. Tapi yang saya pakai yang Matius yang lebih panjang. Ya. 14 ayat 22. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ya. Jadi Tuhan tuh ingin murid-muridnya ke seberang. Seberang tuh tanah ya. Ngerti nggak? Kamu orang toh, dipanggil untuk hidup di tanah. Ya bukannya di Sea World gitu loh ya. Lo Aquaman gitu ya. Gitu ya. Kamu dipanggil untuk hidup di tanah perjanjian, gitu ya. Di tanah gitu. Bukan di laut ya. Oke, ya. Dan itu di seberang. Kamu di sini, Yesus pergi duluan. Oke, dan dia pengen murid-muridnya ke sana. Tangkap? Ya. Lalu berikutnya ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ya. Yesus selalu di tempat yang maha tinggi. Kita juga kalau ikut dia. Ya. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Masih sendirian Yesus. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ombang gelombang karena angin sakal. Ya. Nah, jadi perahu itu goyang-goyang. Karena angin sakal. Bukan sakau ya, sakal. Ngerti nggak? Gue juga nggak ngerti. Itu angin bisa pakai bahasa Inggris. Gue nggak tahu bahasa Indonesia-nya sakal. Iya ngerti sakal. Kalau sakal tahu ya? Hah? Sakal nggak? Gue juga nggak tahu. Bahasa Inggrisnya tuh contrary wind. Contrary wind. Jadi angin yang datangnya dari seberang. Jadi angin itu tuh bukan angin yang ini yang disebut di sini itu adalah angin dari seberang. Kapalnya mau ke sana, anginnya dari sini, dari seberang. Lawan ke apa? Lawan arahnya kapal itu mau pergi. Ya, ini di laut atau di apa laut Tiberias. Danau Tiberias sering dipanggil Sea of Galilee, Laut Galilea atau Tiberias. Jadi itu anginnya tuh angin sakal itu adalah angin yang berlawanan arah dari kapalnya mau pergi. Ini, ya, tangkap ya. Lalu berikutnya, jadi angin sakal itu disebutnya tuh ya diombang-ombangkin karena angin sakal. Jadi angin sakal itu bukan hanya contrary, ya, tapi juga gitu. Apa? Gitu loh, gitu loh. Bertubi-tubi kantemnya. Ya. Karena itu angin sakal itu menghambat perahu yang mau ke seberang. Kebayang ya? Angin sakal itu apa? Itulah wujud angin-angin ajaran teologi.
agamawi. Ya, yang mengandalkan pikiran manusia. Yesus pengen bawa murid-murid naik perahu ke seberang. Yang nahan angin sakal, bertubi berbagai-bagai, diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran. Pernah dengar? Ya, yang ngajar siapa? Tuh, di STT banyak. Iya, ngerti nggak? Semuanya pakai otak. Karena mereka punya otak. Tapi nggak ada pewahyuan. Gitu loh, ngerti nggak? Ya, jadi itu yang menahan kita untuk sampai, atau murid Yesus untuk sampai ke tanah seberang. Oke? Oke? Nah, ini situasinya begini. Ini situasi dunia. Ini situasi di gereja ya sekarang kayak begini semua. Gereja mana? Semuanya. Kecuali HOG. Gue bilang semuanya di dunia begitu semua. Kena angin sakal, orangnya sakal. Orangnya mabok di kapal. Hah? Ya. Karena begitu. Dihambat oleh berbagai angin pengajaran. Habis itu bingung. Ini gimana ya? Ini bagaimana ya? Gak sampai-sampai lo ke seberang lo. Dan mabok. Hah? Ngerti ya? Nangkep ya? Oh, banyak temannya dia tuh. Nangkep dia. Banyak pertanyaan, bingung, mabok, semua gitu loh. Oke. Dan kalau diterusin, tenggelam tuh kapal. Mau kasih tahu lo. Tenggelam. Tenggelam, kapal itu bisa tenggelam. Gerejanya bubar. Karena perahu itu adalah gereja. Ngerti ya? Lalu berikutnya, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya, Yesus datang berjalan di atas air laut. Kemarin kan saya sudah sampaikan, laut itu apa? Terkontaminasi oleh agamawi. Ada binatang besar, itu cuma tahunya di Wahyu, di dalam laut. Laut itu adalah wujud dari dunia yang terkontaminasi agamawi. Jadi gini, Tuhan itu di hari kedua, itu menciptakan cakrawala yang memisahkan air di atas dan di bawah. Oke? Air itu apa? Air itu adalah wujud kasih Tuhan. Untuk kehidupan butuh air. Kan hujan turun di mana-mana. Ya toh? Untuk memberkati yang menerima Tuhan maupun enggak. Itu hujan tuh wujud dari apa? Kasih Tuhan toh. Kalau yang nggak kena hujan, itu namanya padang gurun. Orangnya marahan, nggak bisa nanam, nggak bisa hasil apa-apa. Ya toh? Ya toh? Padang gurun. Padang gurun kurang apa? Kurang air. Ngerti nggak? Kalau air itu sungai kehidupan, memberi kehidupan. Di pinggir sungai itu ada kehidupan. Yang lebih jauh padang gurunnya nggak ada, gitu loh, ya. Datanglah pada mereka berjalan di atas air, tapi air itu sudah terkontaminasi oleh yang saya itu kalau nggak tahu dari Wahyu dan nggak tahu di akhir zaman dia nggak ngerti. Ini mesti lihat di akhir zaman baru tahu, ya, bahwa air itu sudah terkontaminasi dengan binatang besar. Yang kemarin saya sampaikan. Binatang besar itu ada 10 tanduknya. Dia pakai hukum Taurat. Agamawi selalu pakai Taurat. Ya toh? 10 berita Allah. Terus ada 7 kepalanya, 7 tanduk. Ya, 7 tanduk. Nanti kapan-kapan saya ceritain artinya apa, tapi itu agak sedikit ini. Itu dari Daniel baru tahu. Ya, 7 tanduk. Dan 1 tanduknya mati tapi hidup lagi. Ya, udahlah itu nanti urusan nanti, ya. Itu enggak apa-apa. Tapi agamawi gitu, ya. Ya. Ya, Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas apa? Di atas laut yang terkontaminasi agamawi. Dia nggak apa-apa tuh. Lewat aja di atas air. Ada ya? Ya. Untuk menolong murid-murid yang berada di perahu. Perahu itu apa? Tempatnya murid-murid. Apa itu tempatnya murid-murid? Gereja. Ngerti nggak? Gereja itu sebetulnya membawa orang ke tanah seberang, tanah perjanjian.
tapi kena angin sakal. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Pusing. Dan bisa tenggelam. Oke? Lalu berikutnya, ayat 26. Nah, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Jadi murid-murid yang di dalam perahu ngelihat Yesus, bilang itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi hantunya tuh bikin takut. Karena lihat Yesus seperti hantu. Siapa yang lihat Yesus seperti hantu? Hah? Siapa? Murid-murid pada waktu itu. Kalau sekarang siapa? Hah? Enggak lah Pak Kris, enggak lah. Lu di HOG masa mesti lihat Yesus sebagai hantu? Semua gereja lihat Yesus sebagai hantu. Hantu ada dua sifat. Ya. Ya. Hantu itu adalah misteri. Benar nggak? Hantu kan misteri toh? Benar nggak? Misteri toh? Misterius. Yang kedua, menakutkan. Iya toh? Biarpun dia cantik juga takut juga loh. Atau dia handsome, lu berani nggak ketemu hantu laki ganteng gitu? Hah? Lu nggak takut lo. Soalnya dia cuma kepala aja nggak sama. Biarpun dia handsome kayak Tom Cruise, lu kalau kepalanya melayang-layang lu lari lo. Biarpun mukanya kayak Tom Cruise gitu lu bisa bingung lo. Ngerti nggak? Jadi hantu tuh dua, misteri sama menakutkan. Ini dipakai terus hantu. Waktu ingat ya murid-murid lihat Yesus setelah kebangkitan, dia kayak hantu. Hantu tuh mewakili dua sifat, misteri, satu lagi menakutkan. Siapa yang melihat Yesus sebagai misteri? Itu teman-temannya kita yang Calvin. Kalau Calvin selalu bilang, kenapa ada COVID? Itulah misteri Tuhan. Ngomongnya, kita nggak usah tahu. Tuhan yang mau tahu, berdaulat, misterius. Kan begitu tuh. Calvin kan begitu ngajarinya. Lu dengerin, predestinasi, misteri. Gitu toh. Calvin. Grace, kasih karunia juga kayak gitu. Calvin. Misteri. Hah? Orang dibilangin misteri, ya nakutin toh. Iya toh? Tapi kenapa ya cewek sukanya film horor? Ya oke lah. Banyak loh cewek sukanya film horor. Banyak lah, nggak aja dia lah, banyak lah gue bilangin. Banyak loh cewek sukanya film horor, gue bingung deh. Ya. Habis itu ada lagi kedua, melihat Yesus sebagai menakutkan. Siapa yang melihat Yesus sebagai menakutkan? Pentakosta. Arminian. Kenapa? Jaga keselamatan ya. Lu nggak jaga, masuk neraka lu. Tuh, digituin. Hah? Yuk, bayar perpuluhan lo ya. Bayar first fruit lo. Kalau nggak bangkrut lo perusahaan lo. Tuh digituin terus lo. Hah? Kita mah nggak gitu. Jadi kalau Pentakosta, ya, gue nggak tahu di AKBP ya San ya. Tapi kalau di Pentakosta, di pan begitu, lu nggak bayar perpuluhan, lu bangkrut lu. Lu nggak jaga keselamatan, lu hidup lu lupa Tuhan, nggak berdoa, nggak puasa, lu nggak dengerin pendetanya, lu nggak selamat lu. Lu kurang ajar sama pendetanya, lu kesetrum. Pan begitu tuh, ditakutin terus. Nah itulah. Jadi ada dua agamawi, cuma dua di dunia, tipe Calvin sama tipe Pentakosta atau Arminian. Yang satu lihatnya misteri, ujungnya menakutkan. Satu lagi sukanya mengkondem. Tuhan dia mengkondem terus. Menakutkan. Dua-duanya melihat Yesus seperti misteri atau menakutkan, dia seperti hantu. Itu loh. Nangkap nggak? Semua gereja, hampir semua. Makanya begitu ada wabah, atau ada COVID, atau ada gunung meletus, pada gemeter. Ngerti ya? Pada gemeter.
Pada waktu ada ini, Tuhan marah lu. Tuh, benar nggak? Pada waktu ekonomi lesu, wah kita mesti sesajen nih ke gereja. Iya toh? Hah? Kan begitu toh? Seringkali kan bener nggak? Begitu udah apa-apa, bisnis susah. Begitu loh langsung. Hah? Jadinya tuh dua teologi ini, Calvin orang ya, saya percaya dia selamat. Cuman dia bukan Tuhan. Arminius. Saya percaya dia selamat, saya nggak masalah dengan orang Arminian. Ya, dia orang Arminius, itu, si Arminius namanya. Dia selamat, saya percaya. Tapi dia bukan Tuhan loh, lu nggak bisa sembah loh. Dan teologinya bukan kebenaran. Cuman teologi dari manusia. Gitu loh. Ya. Oke? Nah itulah. Jadinya karena otaknya manusia, jadi kelihatannya Yesus sebagai hantu. Lalu, waktu itu apa? Lalu berikutnya. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenang. Tenang. Jangan takut. Ngerti ya? Karena yang nggak kenal Tuhan selalu takut. Di Bible ya, kalau you mesti takut, ya, bukannya lu dikondem, enggak. Kamu lihat Tuhan dong, baru nggak takut, gitu loh. Ngerti nggak? Kalau kamu nggak lihat Tuhan, kamu takut loh. Kamu lihat situasi, kamu takut. Kamu lihat teologi, teologi paling jago nakutin orang. Hah? Lu nggak bayar perpuluhan, bisnis lu bangkrut. Tuh, takut loh orang. Hah? Lu nggak bayar perpuluhan, bisa sakit lo. Loh, gimana? Mah nggak takut digituin di pulpit. Ya nanti mereka yang di pulpit aja ketemu Tuhan sono ya. Ya. Jadi kenapa Yesus ingin manusia nggak takut? Karena dia penuh kasih. Kalau dia Yesus yang maha kuasa, maha kasih, kok lu takut gimana sih? Hah? Kok ketemu Tuhan takut tuh? Ngerti nggak? Berarti yang takut itu melihat Yesus bukan kasih loh. Kalau dia kasih dan maha kuasa, dia baik. Kenapa lu takut? Gitu loh. Makanya saya mau bukain nanti, udah waktunya untuk gereja ini, untuk apa? Pemberitaan untuk mengetahui akhir zaman. Kalau lu takut akhir zaman, lu belum kenal Tuhan lo, kasih tahu lu. Dan kalau di gereja semuanya pada takut, ya memang mereka belum kenal Tuhan dengan benar. Karena mereka mesti takut. Namanya second coming. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kalau lu takut, orang yang datang itu mengasihimu kok. Nolong kamu kok. Kok lu takut? Ya karena lu pikir hantu. Karena pendeta lu ngajarinya Yesus hantu. Gitu ya? Karena teologinya begitu. Tapi Yesus bilang tenang, jangan takut. Ya, percaya Alkitab, percaya dia. Ya, jangan takut. Dalam segala hal jangan takut. Jangan takut bukan karena sok berani. Enggak, beres semuanya. Gitu loh. Oke, nah sekarang murid-murid begitu dapat, terutama Petrus, begitu itu kita lihat apa yang terjadi. Di ayat 428. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan. Ya, dia panggil Tuhan. Apabila engkau itu, tuh, ya, jadi Petrus langsung kenalin itu Yesus. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ngerti nggak? Kalau itu benar Tuhan, Yesus yang dia tahu tuh, Yesus baik toh sama Petrus. Ini udah Matius 14 ya, berarti udah kenal Yesus ya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi kalau kamu percaya akan kasih Tuhan, kamu akan berjalan di atas laut agamawi. Ngerti nggak? Kalau kita sudah hanya melihat kasih Tuhan, kita akan berjalan di atas lautan agamawi. Tangkap nggak? Kayak Petrus. Waktu dia melihat kasih Tuhan, dia berjalan di atas lautan agamawi. Itu laut yang penuh dengan ajaran agamawi, dia biarin aja tuh. Laut itu yang wujud kasih Tuhan terkontaminasi dengan agamawi, tidak bisa mengganggu. Kamu akan berjalan di atas itu. Ya? Saat kamu melihat kasih Tuhan. Ngerti nggak? Pada saat kamu tidak lagi takut terhadap ayat yang dipakai pendeta untuk bikin kamu serem, kamu berjalan di atas laut. Ngerti nggak? Ngerti nggak?
Kalau kamu mesti takut sama kata-kata dari pendeta yang pakai ayat, lu mesti di dalam agamawi. Lu mesti tenggelam lu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Terus tanyanya, kalau gitu saya takutnya sama siapa? Ya kalau lu suami, lu takut sama istri gitu. Tapi lu jangan takut sama pendeta, lu jangan takut sama Tuhan Yesus. Lu gimana orang dia baik kok? Hah? Ngerti nggak? Ya, jadi gitu ya. Jadi itu begitu. Jadi pada waktu kamu melihat kasih Tuhan, kamu akan berjalan, kamu akan tidak takut dan kamu tidak lagi tenggelam dalam agamawi. Karena agamawi itu bikin takut. Ya, bikin takut. Ya. Serem. Ya si Cecil mungkin sendirian, serem. Tapi senang nonton film horor. Ini betul loh. Agamawi itu selalu bikin serem. Selalu. Lu nggak macam-macam untuk masuk neraka lu. Tuh, digituin terus tuh. Bikin serem. Ya. Tapi kalau kamu melihat kasih Tuhan, kamu tidak akan takut dan kamu tidak lagi berada di dalam lautan agamawi. Ya. Oke. Lalu ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, si Petrus mulai goyang. Kenapa? Ketiup angin. Angin apa? Angin pengajaran teologi agamawi. Makanya kalau saya bilang teologi pikiran manusia. Manusia berdasarkan pengetahuan baik dan jahat yang disuruh iblis. Tuh. Ujungnya teologi datangnya dari iblis. Tuh. Ngerti nggak? Pada waktu itu dia ketemu ketiup-tiup angin-angin doktrin itu. Funny, doktrinnya itu apa? Tuhan menentukan yang gak selamat. Itu teologi tuh. Yang nulis saya tahu siapa tuh, Taya Pak John tuh. Ya. Tuhan memberikan kehendak bebas. Mana ayatnya? Nggak ada. Gitu loh. Itu teologi yang bikin orang. Ayatnya nggak ada. Bikinan mana? Dari orang. Orang siapa? Yang ngikutin pengetahuan baik dan jahat dari ajaran iblis. Ngerti ya? Ya. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Tuh, ingat ya? Makanya saya bilang jangan takut. Jangan takut. Lu takut sama pendeta enggak? Lu takut sama kalau pendeta bilang kamu macam-macam, kamu masuk penjara. Masuk tenggelam masuk neraka. Lu mesti takut enggak? Kalau lu pegang badannya orang tertentu, lu kesetrum masuk neraka gitu, lu mesti takut gitu. Lu tanya. Kalau lu perpuluhan, lu mesti takut enggak? Kalau lu nggak bayar masuk neraka. Kalau lu nggak bayar, bisnis lu hilang. Lu mesti takut enggak? Kayak gituan. Kalau persembahan sulung nggak bayar, kamu masuk bisnisnya tekor profitnya, lu mesti gitu. Hah? Kalau nggak memberi banyak macam-macam, kalian nggak naik, mesti takut nggak? Hah? Hah? Kalau lu mesti takut, lu mesti di dalam lautan. Ngerti nggak? Orang tahu. Siapa di sini yang tahu laut? Nih, dia tahu, dia tahu laut. Siapa yang tahu laut? Lu kelamaan di laut, cobain lu ya. Biarpun orang pinggir laut kayak dia ya. Coba lu di dalam laut lu, kelamaan lu. Megap-megap lu. Orang kita kan di darat. Pharaoh pun kelamaan juga megap-megap dia. Kecuali Santi kali. Santi nggak apa-apa ya. Lu orang gunung. Dia lahir di gunung. Dia lahir di gunung. Di gunung lama dia nggak apa-apa. Coba di laut kelamaan lu. Hah? Lu megap-megap lu, gue bilangin di laut lu. Hah? Kayak ikan koki gitu. Gitu lu tau nggak? Ngerti nggak? Mulai tenggelam. Langsung kayak mau mati gitu. Iya tau, kelamaan di laut pun begitu. Iya tau? Dia pun dia bisa berenang loh. Coba kelamaan. Hah? Jadi takut. Dan tenggelam. Dalam lautan agamawi itu loh. Ini maksudnya ini cerita ini gini. Tangkap ya. Lalu ayatnya berikutnya, ayat 31.
Segera Yesus tolong megang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Orang yang masih takut, dikutuk, takut Tuhan marah, ya toh? Takut Tuhan mengutuk, takut apa? Nanti kita tidak layak, Tuhannya jauh, gitu. Aduh, sejak kapan lu layak? Gitu. Ya, itu namanya yang masih dipenuhi ketakutan. Itu namanya kurang percaya. Atau bimbang. Enggak dibilang orang tidak percaya. Kenapa ini orang Kristen semua? Anggap nggak? Orang Kristen yang masih takut pegang, kamu nggak boleh salah ngomong lo terhadap orang ini, pendeta ini. Nanti kamu kena geledek. Gitu. Lu kalau masih kayak begitu, itu namanya kurang percaya. Ngerti ya? Atau bimbang. Bukan tidak percaya, Pak Kris. Kurang. Kurang banyak sih, tapi kurang gitu loh. Kurangnya banyak. Ya, kurang percaya. Nangkap nggak? Ngerti nggak? Kamu anak Tuhan, dikasihi. Tuhan nggak pernah berubah. Bukan Tuhan mengasihi lo. Tuhan adalah kasih. Artinya selalu kasih dari dulu, sekarang, dan selamanya. Maka itu ayatnya berkata, Jesus Christ is the same today, yesterday, today, and forevermore. Gitu loh. Kenapa? Apanya yang sama? Kasih. Dia nggak pernah berubah. Dulu kasih, sekarang kasih. Di kemudian hari selama-lamanya adalah kasih. Bukan mengasihi. Ngerti nggak? Kayak manusia. Ini lu belajar nih. Manusia mengasihi kadang-kadang ngambek. Gitu? Ya. Lu belajar. Kalau manusia kan begitu. Sekali-sekali mengasihi, sekali-sekali marah. Benar nggak? Sekali-sekali membenci. Tahu nggak? Kalau dulu zaman gua tuh ada lagu tuh madu racun gitu. Sekali-sekali manis, sekali-sekali racun. Benar nggak? Kalau Tuhan nggak pernah adalah kasih. Ngerti nggak? Ngerti nggak bedanya? Bukan sekali-sekali mengasihi, lain kali marah. Ya toh? Itu apa yang dijadiin di teologi ya? Banyak kan begitu. Di perjanjian lama dia marah loh. Di perjanjian baru dia baik loh. Karena Tuhan punya dua sifat. Kayak Dr. Jekyll sama Mr. Hyde. Lu gila apa? Gitu lu tahu nggak? Ya toh? Itu namanya jadi kurang percaya atau bimbang. No. Oh, kalau saya punya discernment. Saya bisa ngerti karir saya yang benar, saya diberkati. Kalau saya kurang ngerti, saya nggak diberkati. Loh, emang Tuhan adalah kasih. Lu ngaco, masih dia adalah kasih. Kamu milih benar, dia adalah kasih. Kalau kamu milih salah, dia adalah kasih. Kamu selalu diberkati di segala hal. Memang betul ada konsekuensi. Ya, kalau pegang api, panas, tangan, iyalah. Tapi Tuhan tetap kasih loh. Ngerti nggak? Bukannya dia conditional. Hanya memberkati kalau kamu pikiran, kalau seperti karismatik. Pentakosta, seringkali. Tuhan hanya memberkati kalau kamu pilihnya benar. Karena itu kamu mesti puasa, minta tanda. Orang-orang itu setan semua yang ngajarin. Kenapa? Hanya dibilangin satu tanda aku berikan. Tanda Ninive. Tuhan adalah kasih. Gak ada lagi loh. Minta tanda lagi. Udah dibilangin ayatnya cuma saja satu tanda aku berikan. Loh. Minta tanda lagi. Ya gak dapat lah tandanya. Gitu loh. Yang berikutnya, kalau saya discernment saya benar, baru saya pilih benar, baru saya diberkati. Oh, berarti Tuhan tuh conditional. Hanya bisa memberkati kalau kamu benar. Kalau gitu Tuhannya kamu aja. Iya toh? Itu yang ngajarin ngaco semua tuh. Yang benar adalah Tuhan. Manusia kayak kita ini salah pialan, berdosa, masih dikasihi kok. Begitu loh. Tidak conditional dengan kamu. Memang ada konsekuensi kalau salah, tapi dia berkatnya tidak ada. Tanah perjanjian, di mana aja kamu pergi kamu diberkati. Nangkep Mbak? Ya toh? Begitu. Memang ada konsekuensi kalau kamu salah. Ya toh? Main api, ya kena api. Tapi Tuhan tetap sayang, nolong kamu tetap. Begitu loh. Nangkep nggak? Ya.
Dan ujungnya oke, kalau kamu tetap percaya sama kasih Tuhan. Kalau kamu percaya pada pilihanmu yang benar, baru Tuhan berkati. Berarti Tuhanmu tuh bukan Tuhan kok. Kamu kurang percaya sama Tuhan. Kamu percaya sama pilihanmu. Ngerti ya? Nangkap ya? Jadi kalau cari jodoh lebih tenang. Gue udah kasih tahu. Ya, lalu berikutnya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Oke? Ngerti nggak? Pada waktu mereka percaya lagi kepada Tuhan, apa yang terjadi? Melihat kasih Tuhan. Setelah dia melihat kebenaran kasih Tuhan, dan tidak lagi melihat Yesus seperti hantu yang misteri, seperti ajaran doktrin Calvin. Dan tidak lagi melihat Yesus sebagai hantu yang menyeramkan, seperti ajaran ancaman dari Pentakosta atau Arminius. Tahu nggak apa? Pada waktu dua itu, melihat Yesus sebagai kasih. Anginnya reda. Angin agamawinya reda. Angin yang bertubi-tubi tadi reda. Angin yang menghambat perahu itu reda. Hidup jadi enteng. Gitu loh. Ngerti nggak? Masih takut nggak sama teologi Pentakosta? Udah nggak ya? Ya, good. Di gereja ini aja yang gue hajarin teologi. Kalau you masih takut sama teologi lo, lu bukan murid Kristus, lu bukan mengikut Kristus lo. Kamu pengikut teologi. Masih takut nggak sama teologi? Masih mentuhankan nggak sama yang S3? Hah? Dia S3 loh, PhD. Kalau you masih terpesona, you masih gentar. Lu kalau terpesona sama Tom Cruise, lu satu hal ya. Lu terpesona sama PhD, ya ampun lu. Hah? Ngerti nggak? Siapakah yang mempesona kamu? Hai Galatia yang bodoh. Kamu mesti goblok di mata Tuhan kalau mesti terpesona sama PhD teologi. Hai Galatia yang bodoh, siapakah yang mempesona kamu? Ngerti nggak? Yang pesonanya Galatia siapa? Itu loh, rabi-rabi yang pakai jenggot panjang, S3 di dalam Judaism gitu loh. Terpesona dia si Galatia itu. Tuhan bilang bodoh lu. Kok terpesona sama orang? Kenapa nggak terpesona sama Kristus? Gitu loh. Tangkap ya? Kalau masih terpesona sama pendeta A, pendeta B, ya anginnya masih kenceng deh, saya bilangin. Pada waktu kamu tidak lagi terpesona sama yang kayak gituan, hanya terpesona sama Kristus, kita percaya. Murni tuh. Itu murid tuh. Kalau enggak, itu masih sundal. Percaya, sundal, harlot. Percaya Kristus, tapi percaya lagi sama orang tertentu. Itu apa namanya? Selingkuh. Benar nggak? Kalau di bahasanya sundal. Bahasa Inggrisnya harlot. Bahasa Indonesianya pelacur. Di gereja isinya banyak yang begitu. Lah bener dong. Bible begitu kok, gampang kok. Ya. Dan pada waktu seperti itu, kamu nggak personal lagi. Kamu cuma lihat hanya Kristus. Kamu nggak takut lagi. Nggak terintimidasi oleh PhD. Tidak terintimidasi lagi oleh pendeta besar. Yang namanya besar gitu loh. Namanya besar gitu. Terus kaya gitu. Udah nggak terpersonal lagi sama kayak begitu. You benar bisa jadi murid Kristus. Dan you akan apa? Agen agamawi yang jadi reda. Nggak ada yang lagi yang menghalangi perahu itu untuk ke seberang. Dan kamu nggak dihantam lagi dengan angin-angin ginian. Nangkap nggak? Ya. Lalu apa yang terjadi? Langsung yang di perahu itu berkata, menyembah dia, baru Yesus ditinggikan. Kalau masih terpesona sama teologi, angin-angin itu, jangan ngomong kamu meninggikan Kristus. Ngerti nggak? Kamu masih meninggikan manusia, teologi manusia. Kalau kamu masih meninggikan orang tertentu, jangan ngomong kamu meninggikan Kristus. Bohong. Kalau kamu masih terpesona sama pendeta tertentu, jangan ngomong kamu pengikut Kristus.
Kamu bilang aja kamu mengikut pendeta tertentu. Jujurlah paling sedikit. Ngerti nggak? Kalau kamu masih terpesona sama teologi tertentu, jangan ngomong kamu murid Kristus. Bilang aja kamu muridnya teologi tertentu. Nggak apa-apa kok. Ya paling kurang percaya, kurang diberkati nih, bodoh amat. Tapi kan paling lu nggak bohong lu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Nangkap nggak? Kalau kamu masih terpesona sama sinode tertentu, jangan ngomong kamu tuh murid Kristus. Nangkap nggak? Mereka sadar melihat Kristus kasih Tuhan. Dia menyembah. Ini benar menyembah di Kristus. Ngerti nggak? Baru bisa. Otomatis. Waktu nggak sampahnya dibuang, lihat Kristus saja. Nah itu kamu jadi seperti itu. Dan akan bilang sesungguhnya kau anak Allah. Ngerti. Langsung bisa dapat wisdom. Ya. Dan perahu menjadi tempat Yesus ditinggikan. Gereja itu menjadi tempat Yesus ditinggikan. Banyak gereja adalah tempat teologi atau pendeta tertentu ditinggikan. Saya kasih tahu. Gereja sedih nggak lu menjadi berhala, tempat berhala, karena manusia ditinggikan atau doktrin ditinggikan atau hal-hal lain ditinggikan, bukan Kristus. Sedih nggak? Makanya Tuhan tuh kasih tahu akhir zaman supaya kamu ngerti. Ngerti. Karena banyak orang yang tenggelam di laut, yang bisa nyelamatin orang yang tenggelam di laut itu perahu. Tangkap gak? Tangkap gak? Pakai jaring. Kalau perahunya goyang, gerejanya goyang, bagaimana orang yang di dalam laut? Karena sebanyak dunia masih di dalam laut. Kalau gereja goyang tuh di perahunya goyang-goyang gitu. Nah, pada saat perahu itu menjadi tempat Yesus ditinggikan, itulah seperti gereja Philadelphia. Perahu itu mampu menyelamatkan yang lain. Ya. Itu ayatnya keren itu loh, Bible nih. Kayak begini nih, satu-satu. Ini akhir zaman. Lalu berikutnya, ayat 34. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Genesaret itu apa? Bukan karet ya. Genesaret gitu ya. Genesaret itu artinya Taman Firdaus yang indah. Waktu you cabut agamawi, you nggak terpesona sama teologi, you nggak terpesona lagi sama angin-angin pengajaran, you tidak lagi terpesona sama pendeta, you tidak lagi terpesona sama manusia apapun, you tidak lagi terpesona sama doktrin apa, segala macam, dan you hanya melihat kasih Tuhan, you akan tiba di Genesaret. Tempat Taman Firdaus yang indah. Firdaus ngerti ya? Udah lihat gambarnya gitu nggak? Ada kotak, Taman Firdaus, tamannya di tengah, tapi pinggirnya itu udah ada tembok. Ngerti nggak? Tamannya itu di dalam tembok. Jadi melindungi dan memberkati. Itu Genesaret yang indah. Ngerti ya? Jadi bukan kayak lu ke Cibodas gitu, bukan tuh, nggak ada pagernya gitu, bukan. Ngerti nggak lu? Lu ada pagernya, kalau Firdaus tuh ada pagernya. Ya, ngerti nggak? Ya, dan indah. Ya, Taman Firdaus yang ada pagernya, melindungi dan memberkatimu enak. Ya, itu kamu di sana. Itu loh, lihat ya. Balik lagi ke sini toh. Oke, lalu terakhir saya ada lagi habis itu slide apa berikutnya ayat 36. Apa yang terjadi di Genesaret? Ayat 35. Oke. Lalu ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahunya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Jadi, otomatis ya, kalau kamu lagi nggak terpesona sama yang macam-macam itu, ya, nggak tergoyang lagi, nggak takut lagi, gitu loh. Bukannya kamu gimana, tapi nggak takut lagi, nggak terintimidasi lagi oleh sinode, oleh ajaran, oleh manusia, oleh siapa itu kayak begitu.
Dan kamu hanya melihat kasih Tuhan. Kamu akan tiba di Genesaret dan otomatis kamu akan jadi saksi Kristus. Ngerti nggak? Kenapa manusia hari ini, gereja ini kayak gini? Gereja ini kebanyakan saksinya teologi kok. Bukan saksi Kristus. Saksi Kristus plus teologi loh, kecampur. Kebanyakan. Kebanyakan. Ya. Ke seluruh daerah otomatis di Genesaret. Gitu loh ya, menjadi saksi. Ya, jadi otomatis kamu tidak hanya menjadi mempelai, tapi kamu akan jadi murid. Saksi. Oke, otomatis. Gak usah macam-macam. Ya, lalu berikutnya. Mereka mohon supaya diperkenankan menjambak jubahnya dan semua orang yang menjamahnya disembuh. Dan kamu akan melihat banyak mujizat dalam hidup. Ya, di Genesaret. Untuk orang lain juga. Ya, di Genesaret itu begitu. Ngerti nggak? Firdaus, kerajaan surga itu akan menarik banyak orang datang melalui kamu, ya, dan datang kepada Kristus dan Kristus menyembuhkan, memberkati. Ya, itu di Genesaret. Lihat nggak? Hubungannya antara murid Tuhan dengan kerajaan surga. Ya. Pada waktu murid Tuhan, murni murid Kristus, bukan muridnya macam-macam lagi. Kerajaan surganya lebih nyata. Anggap? It's up to you. Yang tadi Pak John, it's up to you. Karena kerajaan surga di dalammu. Teman terkontaminasi kalau di dunia. Bukan kerajaan surganya ini apa? Ajarannya terkontaminasi. Itu pada waktu dibersihin, perfect, pure, dan mujizat berkat itu gampang kayak gitu, ya. Dan ini Alkitab, slide terakhir saya di Yohanes 6 ayat 20. Satu ayat aja, 2 ayat. Tapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu. Dan di Yohanes dicatatnya beda. Seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai mereka yang dituju. Di Matius tidak ditulis. Di Yohanes disebut. Langsung tiba di seberang. Jadi Injil Yohanes menceritakan hal yang sama, yaitu Petrus berjalan di atas, Yesus berjalan di atas air, dengan tambahan satu hal. Perahu sampai ke Firdaus. Seketika. Ngerti nggak? Seketika kamu tidak lagi terpesona sama teologi, kamu tidak lagi terpesona sama pendeta, tidak lagi terpesona sama sinode, tidak lagi terpesona sama orang-orang atau apa tertentu. Kamu hanya percaya kasih Tuhan. Seketika itu juga kau di Firdaus, di kerajaan surga, di Genesaret. Makanya ngerti ya, kalau di gereja ini udah ngerti toh, mungkin gereja gua aja, itu gereja kita. Yang saya bom ke teologi ya. Bukan saya benci orang, enggak. Tapi saya lebih baik ngomong apa adanya supaya kamu nggak keracunan. Karena waktu you bersih, seketika kita juga kamu diberkati. Di Genesaret. Ngerti nggak? Gampangnya kayak gitu. Tapi kalau masih mix, masih kepengaruh, masih terpesona sama PhD, masih pernah sama kepala Sanhedrin tuh, apa, Mahkamah Teologi. Aduh, kalau lu masih persona kayak begitu, kamu mesti di tengah laut lu. Di perahu di tengah laut goyang-goyang begini. Hah? Apa? Sakau. Orang laut aja, orang pantai itu kayak Pak John tuh, nggak boleh kelamaan di laut. Gila lu. Ngerti nggak? Nah, kamu lihat nggak? Di gereja itu banyak orang sebetulnya lagi diombang-ombang lain, udah puluhan tahun diombang-ombangin. Itulah, makanya tuh ya nanti end time, saya mau sampein wahyu. Itu hati Tuhan. Nyelam untuk kamu, tapi untuk bisa nolong mereka, kamu sendiri mesti udah lewat.
Kalau enggak kamu nggak bisa. Lu sendiri mau, kalau orangnya masih mau tenggelam, lu mau nolongin orang lain mau tenggelam, nggak bisa. Nangkap nggak? Kalau kamu sendiri masih sakau di perahu yang goyang-goyang, lu nggak bisa nolong orang lain. Kalau grade kamu sendiri belum apply, belum murid, lu jangan pikir bisa muridin orang lain. Nangkap nggak? Kalau orang kita sendiri masih terpesona sama ajaran, sama gereja apalah. Aduh, lu jangan pikir lah lu bisa jadi orang yang nolong orang lain. Nangkap nggak? Itu loh maksudnya. Tapi waktu kita udah ngerti kasih Tuhan tanpa lagi, otomatis otomatis menjadi kesaksian, otomatis diberkati, otomatis semua tuh langsung. Dan mujizat terjadi. Oke, yuk. Mantap, Pak Yona. Ya. Thank you. Bapa di surga, terima kasih Yesus, kebaikan-Mu, Kau sendiri yang ditinggikan, Kau yang menolong kami semua, sesuai kehendak-Mu, kehendak Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin.